Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Yang saya hormati hadir pula, mungkin juga belum bergabung, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, dan juga yang saya hormati Vice President PT Chandra Asri Petrochemical, dan juga yang saya hormati para akademisi, para pelaku industri, dan juga seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Banten, kita masih dapat bersilaturahmi untuk dapat mengikuti webinar Hari Statistik Nasional tahun 2020. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, beserta yang insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pertama, pemerintah Provinsi Banten menyambut baik dan juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan webinar yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Banten ini, di mana mengangkat tema membangkitkan industri manufaktur sebagai leading sektor pertumbuhan ekonomi Banten di masa pandemi COVID-19. Di mana kegiatan ini juga saya harapkan dapat semakin menguatkan optimisme kita semua, khususnya pelaku industri di Provinsi Banten terkait dengan pemulihan ekonomi Provinsi Banten. Sebagaimana berita resmi statistik BPS Provinsi Banten juga telah memberikan informasi bahwa Banten ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2020 ini, Provinsi Banten mengalami kontraksi hingga minus 5,77%. Dalam struktur ekonomi Provinsi Banten, ini ditopang sangat besar sekali oleh industri manufaktur, di mana subsektor industri yang paling dominan, seperti kita ketahui, seperti industri baja misalnya, dan juga industri petrokimia, dan juga dari industri hulu hingga hilir. Selain itu juga Provinsi Banten ini memiliki 19 kawasan industri yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Banten. Karena itu, saya mewakili pemerintah Provinsi Banten, saya berharap juga bahwa kegiatan webinar ini yang diselenggarakan pada hari ini dapat meningkatkan tadi optimisme kita semua bersama, khususnya pelaku industri, untuk memberikan preskripsi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah, baik itu pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Banten, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan, program, dan juga kegiatan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, dalam konteks perencanaan dan juga penganggaran kegiatan pembangunan, urgensi tersedianya data-data sektoral ini juga menjadi kebutuhan mendasar, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan. Karena itu saya berharap agar BPS Provinsi Banten ini juga dapat melakukan pendampingan dan juga melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya berkaitan dengan capaian indikator-indikator utama dari pembangunan seperti tadi, laju pertumbuhan ekonomi, apa bentuk kebijakan program kerja dan juga penganggaran yang ideal, khususnya yang dapat diberikan support untuk pemerintah Provinsi Banten untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten tersebut. Selanjutnya juga, mohon maaf, kebutuhan data sektoral lainnya
pada pembangunan manusia yang dihitung dengan indeks pembangunan manusia. Bentuk kebijakan dan penganggaran yang seperti apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Banten, khususnya agar program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, ini dalam bentuk dimensi pendidikan ya Pak, dan juga usia harapan hidup, ini dalam kaitan dimensi kesehatan, dan juga pengeluaran per kapita dalam konteks dimensi ekonomi. Sehingga yang saya lihat ini terdapat minimal 4 indikator utama pembangunan, yaitu LPE, IPM, angka kemiskinan, dan juga tingkat pengangguran terbuka, yang memang senantiasa kami juga terus mendiskusikannya dengan BPS Provinsi Banten, khususnya bersama-sama untuk tadi melakukan sharing pemikiran, baik itu melalui FGD ataupun seminar-seminar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Saya melihat bahwa data-data sektoral ini merupakan dasar pengambilan keputusan, baik itu program kerja dan juga kegiatan pembangunan di daerah. Karena itu saya berharap tadi penguatan kolaborasi dari BPS Provinsi Banten, khususnya dengan perangkat pemerintah Provinsi Banten, ini agar senantiasa selalu ditingkatkan dalam rangka pencapaian indikator pembangunan yang optimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan para peserta webinar, di mana dalam konteks di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah Provinsi Banten ini sekarang fokus pada penanganan kesehatan, termasuk juga perlindungan sosial, termasuk bagi masyarakat yang terdampak dalam bentuk tadi untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi Banten juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan asumsi vaksin itu sudah tersedia dan dapat didistribusikan kepada masyarakat, dan juga khususnya dalam kaitan kebijakan PSBB ini bisa dihentikan apabila zonanya sudah masuk kepada zona aman ataupun masuk kepada zona hijau, karena pada saat ini kembali dari 8 kabupaten kota kita masuk seluruhnya di zona merah, dan juga Cilegon masuk kembali di zona merah. Yang lain zona orange. Nah, dalam kapasitas ini juga saya mewakili pemerintah Provinsi Banten, juga berharap kepada BPS Provinsi Banten, kami juga memohon untuk dapat tadi melakukan survei ekonomi Banten di masa pandemi COVID-19 saat ini, khususnya di seluruh wilayah Provinsi Banten. Hal ini kami perlukan sebetulnya untuk bagaimana tadi menyusun program-program yang memang strategis untuk diterapkan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Terakhir juga saya berpesan bahwa pandemi COVID-19 di Provinsi Banten ini hingga pada hari ini kita sudah hampir tembus kasus konfirmasinya itu lebih dari 10.000 kasus. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu semua dapat tadi mensosialisasikan dan juga menerapkan dalam kapasitas protokol kesehatan untuk tadi tetap dijalankan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan juga saya berharap berdoa kepada Bapak Ibu semua, mari kita berdoa bersama untuk bagaimana Banten ini bisa keluar dari kondisi pandemi COVID-19. Beberapa saat yang lalu memang sudah ada beberapa daerah seperti Pandeglang dan Kabupaten Tangerang sudah masuk zona kuning, tetapi 1 hari yang lalu kembali masuk di zona orange. Jadi ini tandanya bahwa kondisi penyebaran COVID ini masih tinggi di Provinsi Banten, dan protokol kesehatan itu sangat penting untuk kita terapkan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pada Hari Statistik Nasional tahun 2020 tingkat Provinsi Banten saya nyatakan resmi dimulai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya Pak Adi, semoga Bapak diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas, Pak Erwin, dan juga Pak Habib, termasuk juga rekan-rekan semua. Sekali lagi,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.